Kalian tahu tukang parkir kan ya? Kalau dicari hilang, giliran pulang orang paling pertama yang nyodorin tangan. Padahal motor kita mundur aja belum. Dan ini bukan karena saya nggak seneng ya. Saya juga selalu ngasih kok ke tukang parkir. Apalagi kalau tukang parkir yang kita belum minta dia udah benerin motor kita. Saya sering ngasih lebih kok ke tukang parkir yang kayak gitu. Karena saya sering ngebayangin kalau mereka pas kerja ya panas-panas, terus lagi siang-siang kan. Tuh keringet baunya udah kurang ajar. Cuma kalau udah mikir kayak gitu saya langsung geleng-geleng kepala. Terus mikir kalau tukang parkir ini tuh aslinya suami sultan kaya raya yang menyamar untuk mendapatkan ahli waris yang sejati. Oke, kayaknya itu judul yang aneh, iya. Tapi kurang lebih itulah cerita kita hari ini. Cerita tentang tukang parkir paling beruntung di dunia. Tukang parkir paling benang banyak. Pokoknya kalau kalian lihat tukang parkir ini, kalian lebih percaya kalau tukang parkir ini kodamnya Lucinta Luna daripada tukang parkir itu sendiri. Jadi, penasaran? Begini ceritanya. Pria ini bernama Antonio. Kesibukannya sehari-hari hanya sebagai tukang parkir miskin. Oleh karena itu, baru-baru ini istri Antonio menggugat cerai dirinya karena muak hidup miskin bersamanya. Dan sekarang setelah perceraiannya, Antonio hanya tinggal bersama sang ibu di sebuah kos-kosan murah yang sempit. Dari hubungannya dengan sang mantan, Antonio memiliki seorang anak bernama Marco. Dan hari itu, seperti biasa, Antonio menjemput Marco pulang sekolah dengan sepeda kesayangannya. Oh, Mr. Kim, everything okay? Oh, yeah. Toilet flush good. Baru saja dirinya sampai di rumah dan berharap bisa rebahan dan mengistirahatkan badan, Antonio dibuat kaget dengan kehadiran Pak Kim, si pemilik kos yang habis berduaan dengan sang ibu. Ibu Antonio mengaku bahwa sekarang dirinya dan Pak Kim sudah resmi berpacaran. Mendengar itu, Antonio nggak habis pikir, bagaimana bisa ibunya yang cuma bisa bahasa Spanyol berkomunikasi dengan Pak Kim yang cuma paham bahasa Korea. Dan ibunya bilang kalau kedua insan ini sudah saling mencintai. Maka batasan mereka hanyalah ijab sah dari penghulu KUA. Kim tampoco. Mama! Oh. Malam harinya, sang mantan istri yang bernama Isabel datang untuk menjemput Marco. Di sana Isabel curhat kalau dirinya gagal mendapatkan pinjaman dari bank. Padahal ia memiliki hutang sebesar $12.000 atau sekitar 189 juta rupiah. Antonio yang masih sayang sama Isabel mencoba menawarkan diri untuk membantunya. Tapi Isabel sangat tahu bahwa saldo dari Antonio cuma cukup buat beli jajan di pasar pagi Kolombo. Jadi Isabel menolaknya dengan tegas. Ditambah ia bilang bahwa Antonio dan dirinya sudah tidak mungkin lagi untuk rujuk. Karena sekarang Isabel tengah dekat dengan seorang pria kaya raya yang berjanji akan meminangnya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang artis kaya raya, duit melimpah dan harta di mana-mana. Namanya Olivia. Ia sedang menyelesaikan sebuah syuting film box office terbarunya. Selesai syuting, Olivia segera pergi mendatangi sang pacar, Vincent, tapi bukan rompis. Diketahui Vincent ini adalah seorang konglomerat kaya raya yang ternyata sudah memiliki istri. Di awal pertemuan mereka dulu, Olivia tidak mengetahui bahwa Vincent telah menikah, hingga perasaan mereka berdua pun mulai tumbuh semakin intim. Oleh karena itu, saat mengetahui Vincent telah beristri, Olivia segera memintanya untuk bercerai. Vincent pun berjanji, tapi yang namanya Mukondo ya tetap aja buaya. Sampai detik ini, setelah mereka adu penalti habis-habisan, Vincent masih saja berjanji akan meninggalkan istrinya demi Olivia. Goodbye, Vincent. Goodbye, Vin. Olivia pun segera memesan GrabCar untuknya pulang. Tapi What the hell, man? This is my mom's car. People are looking. Vincent yang menyusul Olivia segera membayar ganti rugi mobil GrabCar yang lecet. Lalu Olivia langsung memastikan bahwa bapak-bapak ini tidak apa-apa. Sakitnya nggak seberapa, tapi malunya, Antonio pun bilang jika dirinya baik-baik saja. Dan coba bengkok dikit, ya aman lah. Mengetahui itu, Olivia segera pamit dan naik GrabCar-nya karena abangnya mulai ngambek dianggurin terlalu lama. Keesokan harinya, Antonio membawa sepedanya yang bengkok dikit itu ke bengkel langganannya.
Pemilik bengkel yang bernama Natalie itu bilang jika bengkel ini akan segera ditutup karena sebentar lagi kawasan pertokoan ini akan dijadikan perumahan elit oleh seorang konglomerat. Oleh karena itu, mungkin Anthony harus segera mencari bengkel lain. Go on. Di tempat kantornya, Olivia curhat kepada sang asisten. Kita sebut saja Dwi. Tapi karena Dwi ini tipe orang yang kalau diajak ngobrol cuma bisa ngangong-ngangong, Olivia pun emosi. Karena Dwi lupa tanggal lahir Olivia. Padahal Olivia ini seorang artis papan atas. Tidak ada manusia yang tidak tahu dirinya. Tulis Olivia di Google pasti muncul dia. Tapi kok semudah itu informasi dirinya tersebar, gak ada satupun yang mau nyelamatin dia waktu ultah kemarin. Selain Vincent. Itu pun cuma dikit karena Vincent keburu dipanggil istrinya. Tapi gara-gara nulis namanya sendiri di Google, sebuah berita mengejutkan muncul. Ternyata malam itu saat Olivia dan Vincent menolong Antonio, ada seorang paparazzi memotret dirinya. Di sana tertulis bahwa Olivia adalah wanita simpanan dari Vincent sang konglomerat. Mengetahui bahwa pamor dirinya sebagai artis papan atas bisa rusak, Olivia pun hanya bisa panik. Di sisi lain, Vincent sekarang sedang berpikir keras untuk meredam rumor perselingkuhannya dengan Olivia. Vincent juga tidak mau bercerai dengan istrinya sebelum ia berhasil untuk menguasai seluruh harta kekayaan sang istri. Lah, mau konutenan gue gila. Vincent lalu meminta pengacaranya yang bernama Daniel untuk mencari jalan keluar. Tidak perlu waktu lama, Daniel pun mempunyai sebuah ide cemerlang, yaitu menyewa Antonio untuk berpura-pura menjadi pacar Olivia. Merasa ide dari pengacaranya itu bagus, Vincent pun langsung setuju. Keesokan harinya, Vincent segera bertemu dengan Olivia. Ia menyampaikan ide brilian dari pengacara itu. Karena tidak ada pilihan lain dan ia juga takut pamornya turun karena skandal ini, Olivia pun setuju dengan usulan itu. Have a nice day. Welcome to Pobre. Did you forget something? You're Antonio Flores, right? Setelah itu, tanpa tedeng aling-aling, Daniel segera menemui Antonio dan bilang bahwa dirinya harus mau menjadi pacar pura-pura Olivia sampai rumor mengenai dirinya hilang dari masyarakat. Tenang, bakal dibayar kok. Tinggal sebutin aja mau berapa. You can name your price. $12,850? Daniel agak kaget karena dia ngira bakal diperes jutaan dolar oleh Antonio. Tapi mendengar Antonio cuma minta $12,000, memang kelihatan seperti orang susah Antonio ini, batin Daniel. Setelah deal dengan harga, Antonio berharap uang yang ia dapatkan itu bisa untuk membantu sang mantan istri dan juga keluarganya setelah ini. Di sisi lain, terlihat istri Vincent yang bernama Catherine. Diam-diam ia menyewa seorang detektif handal untuk menyelidiki rumor perselingkuhan suaminya dengan Olivia. Esok paginya, Olivia yang sadar sedang dibuntuti oleh detektif itu langsung cabut ke tempat kerja Antonio. Dan tanpa basa-basi, Olivia langsung mengecup bibir Antonio dengan lembut. Ya Allah mbak, aku yang mau. Setelah itu, ia meminta izin pinjam Antonio untuk menemaninya makan siang bersama. Dan sesampainya di restoran bintang 5 itu, semua wartawan pun segera menyerbu mereka. Pada kesempatan itulah, Olivia memberitahu seluruh dunia bahwa Antonio sang tukang parkir ini adalah pacarnya. This is my boyfriend, Antonio. Antonio, hey, Antonio. Saat duduk, Olivia segera meminta Antonio untuk bercerita hal yang lucu agar dirinya tertawa. Dengan melihat dirinya tertawa, para wartawan itu pun berpikir bahwa Olivia telah menjalani hubungan yang bahagia dengan Antonio, bukan dengan Vincent. Dan jika sudah begitu, nama baik Olivia pun untuk peluncuran film terbarunya tidak akan rusak. Nanti saat hari tayangan perdana filmnya, Olivia meminta Antonio untuk datang dan menemaninya. Dan tidak lupa, tolong potong kumisnya, takut geli nanti pas. Sekembalinya dari makan siang, semua teman tukang parkir Antonio berteriak kegirangan. Sekarang headline kencan Antonio dengan Olivia menjadi trending topik di mana-mana. Hari penayangan pun tiba, dan tidak disangka Antonio benar-benar mencukur habis kumisnya dan berpenampilan sangat keren. Tidak lama setelah itu, sebuah mobil limosin datang untuk menjemput Antonio untuk pergi ke rumah Olivia.
Sesampainya di rumah Olivia, Antonia memuji kecantikannya. Ya, gimana gak cantik? Olivia berdandan dari bangun tidur jam 7 pagi hingga sekarang. Jam berapa? Sekarang sudah jam 7 malam. Dan di tengah perjalanan itu, Olivia kembali mengingatkan Antonio agar tidak perlu banyak bicara. Dan jika ada yang bertanya kepada Antonio, cukup jawab saja kalau dirimu hadir di sini hanya untuk memberi dukungan kepadaku. Sesampainya di bioskop, seluruh kamera menyoroti mereka berdua. Terlihat Antonio yang mulai linglung dan mual karena semua orang yang mengerumuninya saat itu. Olivia segera bilang kepada Antonio untuk memasang wajah tersenyum agar wartawan mengira hubungan mereka bahagia. Tapi ya, namanya orang mumet dan nahan mual, pas Antonio senyum malah lebih mirip Joker India. Di dalam sana, Antonio ditanya macam-macam oleh para wartawan, tapi ia hanya menjawabnya dengan anggukan. Tapi di saat seorang wartawan berbahasa Spanyol, Antonio langsung lepas kendali dan mengoceh tanpa tapi. Olivia yang melihat itu segera menarik Antonio masuk ke bioskop, biar mulut Antonio nggak jawab sampai offset. Dan tidak lama setelah itu, film terbaru Olivia segera dimulai. Remember the Iowa State Fair? The rickety old flivver and I was too scared to get on. Selesai nonton karena lapar, Olivia mengajak Antonio untuk makan di sebuah kafe samping bioskop. Di sana mereka secara tidak sengaja melihat Olivia dan Vincent hadir bersama sang istri Catherine di tempat itu. Terlihat wajah Vincent yang bahagia, yang seolah semua dan kata janji manisnya dulu hanya bualan belaka. Tiba-tiba di tengah kalut perasaannya, Catherine datang mengajak Olivia berkenalan. Dan tanpa basa-basi, Catherine menanyakan awal mula Olivia dan Antonio bertemu hingga mereka berdua bisa pacaran. Menurut Catherine, sangat mustahil sekali artis papan atas kaya raya seperti Olivia mau bersanding dengan tukang parkir seperti Antonio. Saat akan menjawabnya, Nilan, asisten Olivia, datang dan mengajak mereka berdua pergi dari tempat itu. Setelah itu, Vincent mendatangi Olivia dan berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak menduga jika Catherine mendapatkan undangan ke premier film Olivia. Sayangnya Olivia sekarang tidak mau mendengar sepatah kata pun dari mulut buaya Vincent. Selama ini Vincent bilang jika Catherine itu orangnya galak, suka semena-mena, omongannya julid kayak tetangga. Tapi kenyataannya yang Olivia lihat tadi, Catherine adalah wanita yang baik, lemah lembut dan sangat menghormati Vincent. Kini Olivia butuh waktu sendirian dan meminta Vincent untuk berhenti mengikutinya. Sementara itu, Catherine yang curiga dengan Antonio menawarkan uang tunai sebesar $100,000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Melihat Catherine menawarkan uang lebih besar dari Vincent, pertahanan Antonio sempat goyah. Tapi karena tadi Catherine sempat merendahkan pekerjaannya sebagai tukang parkir, meski hanya tukang parkir, Antonio masih memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Lagi pula, yang namanya cinta tidak bisa hanya dinilai dari status sosialnya saja. Setelahnya, Antonio segera mencari Olivia, yang kini ternyata sedang mendem berat. Melihat kondisi Olivia yang seperti itu, Antonio segera satset bawanya keluar melalui pintu belakang. Karena jika para wartawan itu melihat kondisinya, jelas reputasi Olivia akan hancur. Excuse me. Excuse me. ¡Viva México! ¡Viva México! Muy buena la comida. Antonio ternyata sudah memanggil teman sesama tukang parkirnya untuk mengantar Olivia pulang. Tapi karena ia lupa di mana alamat rumah Olivia, ditambah Olivia sudah teler, terpaksa Antonio membawanya pulang ke kosan sempit miliknya. Sesampainya di kosan, Olivia langsung tertidur di atas kasur Antonio. Ibunya yang tahu hal itu segera menggoda Antonio karena ia senang bahwa putranya telah mendapatkan cintanya yang baru. Karena dulu waktu Antonio digugat cerai oleh Isabel, hati ibunya remuk. Dan oleh karena itu, melihat kebahagiaan putranya sekarang, itu lebih dari cukup untuk membuat sang ibu juga bahagia. Mendengar kalimat manis dari ibunya, Antonio tidak tahan lagi untuk mengungkapkan kebenaran hubungannya bersama Olivia. Tapi karena melihat sang ibu sudah keasikan nonton channel sebatin, iya udah, Antonio mengurungkan niatnya saat itu.
Pagi harinya saat Olivia bangun, ia dikagetkan dengan semua kerabat Antonio yang berkumpul di rumah. Mereka semua berkumpul di kosan Antonio yang sempit itu hanya demi melihat Olivia lebih dekat. Tiba-tiba hati Olivia dipenuhi dengan kehangatan, karena baru kali ini Olivia merasakan bisa berkumpul dengan keluarga. Karena setelah orang tuanya bercerai, ia tidak pernah lagi merasakan berkumpul dengan keluarganya. Melihat segala kekeosan yang terjadi di keluarga Antonio, Olivia justru merasa nyaman. Mulut cerewet dari adik Antonio, kerendeman dari iparnya, repotnya Antonio dalam menahan keributan itu, dan juga kehangatan sang ibu, membuat lubang di hati Olivia kembali terisi. Batinnya, hal inilah yang tidak bisa dia dapatkan, biarpun dengan segala uang dan juga popularitasnya. Hijo. Tiba-tiba, Isabel datang mengantarkan Marco mengambil perlengkapan teaternya yang ketinggalan. Begitu melihat Olivia di dalam sana, Isabel terlihat cemburu dan pergi dari sana. Tapi tidak lama setelah itu, Isabel kembali lagi. Ia mengucapkan selamat kepada Antonio, karena sekarang sudah menemukan tambatan hatinya yang baru dengan nada berapi-api. Melihat gelagat Isabel, Antonio yakin bahwa sang mantan istri sedang cemburu. Siangnya, saat Olivia akan pulang, Ibu Antonio meminta Olivia tidak perlu malu untuk membawa makanan dari sini. Setelah itu, semua kerabat Olivia meminta foto sebagai kenang-kenangan bersama Olivia. Sebelum ia masuk ke mobilnya, Olivia mengucapkan beribu terima kasih kepada Antonio, karena hari ini terasa amat sangat menyenangkan. Singkat cerita, kini hidup Olivia terasa menyenangkan. Ia pun berusaha menghubungi setiap temannya untuk bercerita. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkannya. Karena hal itu, Olivia mencoba menghubungi Vincent. Tapi sayang, lagi-lagi Olivia ditolak karena sekarang Vincent sedang ada acara bersama Catherine. Tidak ingin terus-terusan meratapi kesepiannya, Olivia segera bersiap ke pentas teaternya Marco. Sesampainya di sana, Antonio merasa terkejut bahwa Olivia sukarela datang sini. Ia pun bilang bahwa Marco akan sangat bahagia jika tahu Olivia hadir malam ini. Becomes a virtuous bachelor and a maid. Thy sweet life end. Amen, amen. To that fair prayer I say. Dan untuk merayakan keberhasilan teater itu, keluarga besar Antonio mengadakan makan-makan di sebuah resto. Olivia tentu saja diundang dalam acara itu. Semua kerabat Antonio pun penasaran apa yang membuat artis papan atas seperti Olivia bisa jatuh hati dengan tukang parkir seperti Antonio. Dengan mudah, Olivia menjawabnya. Antonio adalah orang yang baik dan juga berhati baik. Dia apa adanya dan selalu berusaha sekuat tenaga. Walaupun banyak yang dia tidak bisa dan sebagian besar dari usahanya selalu berakhir bodoh. Tapi itu yang aku suka. Dia pria yang selalu berusaha menepati janjinya. Dan oleh karena itulah, Olivia benar-benar jatuh cinta kepadanya. Isabel yang mendengar itu dari kejauhan, langsung merasakan cemburu yang hebat. Saat Antonio ke kamar mandi, ia tidak sengaja berpapasan dengan Isabel, yang langsung babat habis bibirnya. Setelah disavage oleh mantan istrinya, Antonio membeberkan kebenaran tentang hubungannya dengan Olivia, yang aslinya hanya pura-pura. Dan dari hubungan pura-puranya inilah, Antonio dijanjikan uang sebesar 189 juta untuk digunakannya membantu Isabel melunasi hutang. Tapi di tengah perbincangan yang mulai intim itu, sayang sekali Isabel harus pergi karena dipanggil oleh pacarnya yang dari tadi mencari Isabel. Sesaat kemudian, Olivia meminta Antonio mengantarnya ke depan karena Dylan sebentar lagi sampai. Tapi ketika sampai di depan, mereka berdua melihat anak buah Catherine yang mengikutinya. Antonio pun mendapat sebuah ide untuk mengerjai para penguntit ini. Stay close. Stay close. Wait. Not too close. Not too close. Cut it! I'm trying to say, screw you. Setelah itu, Antonio mengajaknya ke taman. Di sana tidak ada orang yang mengenali dirinya. Jadi Olivia bisa menikmati malam itu dengan tenang di taman. Sesaat kemudian, Antonio mengajak Olivia berkeliling kota menyusuri jalanan. Antonio menjelaskan, toko-toko di samping mereka ini tidak lama lagi akan tergusur, dan juga bengkel sepeda langganannya
Olivia bilang bahwa malam ini ia sedang tidak ingin tidur sendirian. Jadi, apakah dirinya boleh menginap di kos Antonio lagi malam ini? I was really counting on it. No, seriously, you take the chair. Sebelum tidur, Olivia bercerita bahwa dirinya selalu merasa kesepian walaupun satu dunia mengenalinya. Tapi, tidak ada yang benar-benar ada untuknya saat Olivia membutuhkan mereka. Bahkan Olivia pernah membayar orang hanya demi menjadi temannya. It's good you changed it. Keesokan baginya, Antonio diajak Isabel untuk bertemu. Di sana Isabel bilang bahwa Antonio harus segera move on dari dirinya. Karena Isabel merasa bahwa Antonio tidak pernah berubah setelah pertemuan mereka kemarin malam. Isabel menyadari bahwa Antonio tidak pernah memiliki ambisi untuk dirinya sendiri. Sepulangnya di kosan, Antonio melampiaskan kemarahannya itu ke Olivia. Antonio merasa Olivia terlalu banyak bicara dan tidak tahu bahwa Antonio sedikit lagi bisa kembali bersama-sama mantan istri. Namun karena mulut Olivia yang tidak bisa dijaga, sekarang harapannya dirusak. Tidak mungkin wanita penggoda suami orang akan paham dengan hal yang Antonio rasakan. Dan semua perkataan jahat itu tanpa sadar Antonio keluarkan kepada Olivia. Dan jelas melukai perasaan Olivia di depan awak media yang telah berjaga depan kos. Di sana Olivia mengumumkan bahwa dirinya dan Antonio telah putus. Dan setelah itu, Olivia pergi dengan semua sesal di hatinya. Setelah itu, Daniel menemui Antonio dan memberikannya bayaran. Antonio terkejut ketika tahu bahwa bayaran yang ia terima adalah $25.000 atau hampir 400 juta rupiah. Itu 2 kali lebih banyak dari perjanjian awal. Dan jelas hal itu lebih dari cukup untuk membuktikan kepada sang mantan istri bahwa Antonio bersungguh-sungguh kepadanya. Namun katanya, ketika rezeki datang secara tiba-tiba kepada seseorang, ada juga yang harus pergi dengan tiba-tiba. Ibu Antonio meninggal dunia. Hal itu diberitahukan Pak Kim kepada Antonio. Jadi tempo hari saat Antonio berpisah dengan Olivia, tidak lama setelah itu, sang ibu tiba-tiba tersungkur kaku di dapur kosnya. Dan saat dilarikan ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ketika akan dimakamkan, Antonio bercerita. Ia bercerita mengenai perjalanan hidup ibunya yang selama ini harus berjuang membesarkan dirinya dan adiknya seorang diri. Karena ayah Antonio telah meninggal sejak Antonio masih kecil. Bahkan demi anak-anaknya tidak kelaparan, sang ibu seringkali berbohong pada mereka bahwa dirinya sudah kenyang. Tidak ada kata yang tepat untuk menjelaskan tentang ibunya. Ketika ibunya cinta, ia akan mencintai sepenuhnya. Ketika ibunya memeluk, ia akan memeluk seerat-eratnya. Dan ketika ibunya tertawa, seisi bumi serasa berguncang atas kegembiraannya. Antonio sangat bersyukur di sisa umur ibunya itu, Tuhan mengirimkan Pak Kim ke hidup sang ibu. Setidaknya ibu benar-benar bahagia sebelum dirinya pergi meninggalkan dunia ini. She squeezed the life out of you. Goodbye, Mama. Te amo. Satu bulan telah berlalu. Kini Antonio ingin meminta maaf kepada Olivia mengenai perkataannya tempo hari. Tapi Olivia justru berterima kasih. Jika Antonio tidak berkata seperti itu, Olivia tidak akan pernah sadar. Dan kini Olivia membulatkan tekadnya untuk benar-benar meninggalkan Vincent selamanya. Malamnya, Olivia langsung mendatangi kamar apartemen Vincent. Tapi ternyata saat hoodie-nya dibuka, ternyata itu adalah Antonio yang membawakan titipan Catherine, yaitu sebuah surat cerai. Vincent segera menghubungi Catherine yang tidak disangka Olivia juga di sana. Di telepon itu Vincent menjelaskan sedemikian rupa layaknya buaya sejati, bahwa hanya Catherine lah cinta sejatinya, dan Olivia tidak ada hubungan apapun dengannya. Mendengar itu, Olivia pun Vete a la
la fregada. What, are you speaking Spanish now? Adios, Vicente. Olivia lalu meminta maaf kepada Catherine tentang apa yang telah terjadi. Jika dari awal Olivia tahu bahwa Vincent adalah suami orang, jelas dirinya tidak akan mau bersama. Catherine juga sudah memaafkan tindakan Olivia. Karena faktanya, dulu Catherine juga berpacaran dengan Vincent di saat dia masih memiliki seorang istri. Hingga akhirnya, Vincent menceraikan istrinya itu demi dirinya. Cocok deh, pelakor senior. Dan karena merasa berterima kasih kepada Antonio, Catherine akan mengabulkan semua permintaan yang Antonio mau. Actually, there is. Dan benar saja, Antonio pun meminta Catherine untuk mengembalikan jajaran toko di dekat rumahnya dari para konglomerat yang membelinya, agar ia bisa kembali membengkel sepedanya di tempat langganannya, yaitu milik Natalie. Dan di sisi lain, sekarang Vincent telah ditangkap oleh pihak yang berwenang. Ia dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena terbukti telah menggelapkan pajak dan aset perusahaan ayah Catherine. Sementara itu Antonio mulai membuka lembaran baru, di mana selain untuk servis sepeda, sepertinya ada bagian lain di tubuhnya yang perlu diservis sama Natalie. Kedekatannya dengan Natalie itu ia ceritakan kepada Olivia, di mana mereka berdua sekarang lebih terlihat seperti sahabat atau konco kental dibandingkan pasangan lagi. Memang terkadang persahabatan laki-laki dan perempuan itu jarang terjadi. Tapi kini Antonio dan Olivia membuktikan bahwa sebuah persahabatan tidaklah dibatasi dengan siapakah dirimu, berapa banyak hartamu, ataupun bagaimana rupamu. Karena yang terpenting ternyata ketulusan hati untuk saling menerima satu sama lain. Setiap manusia yang hidup di atas bumi ini tidak akan pernah ada yang menyangka kapan rezeki dari Tuhan diturunkan ke hidupnya. Entah melalui arah depan, belakang, kanan, kiri, atas atau bawah. Tidak ada yang pernah tahu. Termasuk rezeki yang datang di hidup Antonio. Bagi Antonio, hidupnya bukanlah tentang uang semata. Iya, saya tahu uang emang penting. Iya benar itu. Itu benar. Tapi gara-gara ingin punya uang yang banyak, ia sampai lupa untuk menghargai dirinya sendiri. Itu yang gak benar. Namun ada hal menarik mengapa walaupun sudah dicampakkan sang istri, tapi Antonio susah banget move on-nya. Bukan karena istrinya cantik, tapi karena sang ibu. Pernah gak kalian terbesit sepanjang film ini, mengapa sang ibu baru berpacaran dengan Pak Kim sekarang? Mengapa selama hidupnya sebelum ini, ibunya tidak memiliki pasangan lain selain almarhum ayahnya? Dan seperti pidato Antonio di pemakaman ibunya. Ketika ia mencintai, ia akan mencintai sepenuhnya. Ketika ia memelukmu, ia akan memelukmu seerat mungkin. Dan ketika ia tertawa, seisi bumi seolah berguncang. Dan itu menggambarkan tentang sikap ibu yang selalu totalitas, tidak hanya dalam mencintai, tapi dalam berjuang hidup. Selain itu, dari Olivia kita juga bisa belajar bahwa setiap ikatan tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebuah ikatan hanya akan kita dapatkan dengan ketulusan dan juga kesetiaan padanya. Karena ikatan yang kita dapatkan dengan benar akan membantu dan memudahkan hidup kita selanjutnya. Saya Gogunda Sidang Tempus Rembe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik napas kalian, buang, tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.